Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Araman Jayatama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian pengatur kipas AC. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kriteria. Yang pertama ada cara kerja, kemudian komponen yang digunakan, fungsi dari tiap komponen. Oke, kita mulai dulu dari komponen yang digunakan. Yang pertama di sini saya ada sumber AC 24 volt. Kemudian ada 3 buah switch atau tombol, kemudian ada 3 buah resistor dengan nilai hambatan yang berbeda-beda, kemudian ada motor AC fan, kemudian ada kapasitor. Selanjutnya, kita beralih ke fungsi tiap komponen. Yang pertama sendiri yaitu terdapat sumber AC. Nah, sumber AC di sini tentunya digunakan sebagai inputan atau sebagai tegangan kerja dari rangkaian ini, di mana di sini saya menggunakan 24 volt. Kemudian ada switch, ada 3 buah switch. Jadi 3 switch ini digunakan untuk memilih pengaturan kecepatan. Seperti di sini ada tombol 1, tombol 2, tombol 3, di mana tombol 1 kecepatan paling cepat, kemudian tombol 2 paling kecepatan tengah-tengah, dan yang terakhir tombol 3 kecepatan yang paling lambat. Kemudian di sini ada R1, R2, R3, di mana tiap R-nya itu nilainya berbeda-beda. Di R1 ini 100 ohm, R2 500 ohm, R3 1000 ohm. Jadi di sini fungsi dari ohm yang berbeda-beda ini, jadi ketika ada tegangan yang melewati tombol 1 ini, apabila tombol 1 kita on-kan, maka arus yang melewati ke R1 ini adalah 0,24 ampere. Kemudian untuk tombol 2 yang kita tekan dengan hambatan di sini 500 ampere, maka akan ada arus yang lewat itu sekitar 0,048. Kemudian yang ketiga, apabila tombol 3 kita on-kan, maka arus yang melewati di R3 ini yaitu sekitar 0,024 ampere. Jadi untuk ampernya yang paling besar yang pertama ada di R1, kemudian R2, kemudian yang terakhir adalah R3. Nah, dari perbedaan ampere ini akan menyebabkan motor itu mendapatkan arus yang berbeda-beda, sehingga apabila R1 ini ditekan, maka akan ada arus yang mengalir itu 0,24 ampere, sehingga motor ini mendapatkan arus 0,24 ampere. Selanjutnya, untuk apabila tombol 2 ditekan, maka motor ini hanya akan mendapatkan arus sebesar 0,048 ampere. Tentunya arus dari R2 ini lebih kecil daripada R1. Ini yang menyebabkan pada R1 sendiri ini kecepatannya lebih cepat daripada R2 dan R3. Kemudian untuk C1 di sini ini digunakan sebagai starting untuk membantu motor ini bisa berputar lebih cepat. Jadi seperti itu. Jadi R di sini tuh berfungsi sebagai penghambat arus. Jadi misal di sini kita kasih lebih kecil dari 100 dan kita on kan, maka akan ada lebih besar arus yang melewati fan. Kemudian di sini apabila R2 kita naikkan nilainya, misal di 600 atau berapa gitu, di atas 500, maka motor akan berputar lebih lambat daripada R1. Kita coba simulasi. Nah, kita coba simulasi pada R1 terlebih dahulu, di mana dengan hambatan 100 ohm dan tombol 1 kita on kan, maka bisa dilihat pada gambar pada komponen motor fans, kecepatannya itu sangat sangat cepat, di mana di situ tertera mencapai 0,010. Kemudian kita stop.
Dan kita coba on-kan di R2. Kita tunggu terlebih dahulu. Pada R2 ini kecepatannya mulai melambat karena hambatan di R2 sendiri ini cukup besar, yaitu 500 terpaut 400 sendiri. Kemudian coba yang R3 kita on-kan. Nah, R3 mulai sedikit lambat karena di sini hambatannya yang paling besar sendiri, yaitu 1000 ohm. Jadi arus yang melewati komponen fan ini sangat kecil hingga fan ini tidak cukup kuat untuk memutar rotornya begitu cepat karena arus yang melewatinya sangat kecil. Dan di sini untuk kapasitor ini berfungsi sebagai pembantu starting dari motor ini agar perputarannya itu tidak terpaut delay yang cukup lama. Mungkin ini saja pembahasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.